Nih aku kasih kamu data. Kamu bersunat operasi dulu ya, Dinda. Kamu baca deh Galatia pasal 5. Makanya nih orang Kristen ini nggak taat sama Kristen sih. Mengecewakan kamu Anwar, Anwar. Duh, tengok nih. Kamu baca ini, Dinda. Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Anwar, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, anak bunda. Ya ampun, anak bunda. Gimana apa udahlah nanya aja lah, makin sedih nih liatnya. Ya Makanya udah. deh bacalah Bible, udah nanya aja. Sebenarnya aku sunat ini tujuannya buat apa? Cari jodoh ke Uni. Gini ya, dalam Enggak, Islam sekarang itu aku memang nanya kami ini enggak memang intinya. kami akui perempuan-perempuan Islam itu lebih menggoda daripada perempuan-perempuan Kristen. Bukan menggoda dari memperlihatkan ketiak dan toketnya, bukan. Tapi kami ini menggoda dari intelektualitas kami dan karakter kami yang kuat, yang Iya. bisa mengembala anak domba kayak kamu. Makanya kamu tertarik. Aku paham itu. Bukan berarti kamu birahi lihat aku ya, karena kami kan menjaga aurat nih, tutup rambutnya aja nggak kelihatan. Tapi kalau banyak orang Kristen yang cewek-cewek kayak Rasmi Tua, walaupun udah berusaha memperlihatkan toketnya, keteknya, tetap aja muntah orang lihatnya. Itu memang beda. Itu namanya adalah karisma atau wibawa namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kami maklum lah itu. Ya Darni coba rambutnya udah gentayangan itu kemana-mana. Berapa lama menjanda tuh? Nggak ada yang ngelamar dia. Aku pendeta kalian si Taipudin aja bibirnya bergetar-getar lihat aku. Sayang, sinilah kirim ke rekening Abi, kirim uang untuk pisah ke Amerika, nyari botol kita di Amerika bareng-bareng. Aduh, memang saya akui ya, walaupun Mikana tiru-tiru kami pakai jilbab, walaupun poninya dikeluarin, tetap aja udah pakai bulu mata anti badai. Nggak ada yang terang-terangan ngelamar dia. Walaupun Silina Wijaya coba-coba pakai jilbab kayak kami, tetap aja kebopengan mukanya nggak tertutupi. Memang kami akui perempuan Islam ini memang sangat menggoda karena berkarakter kuat. Yakin aku itu. Makanya banyak oten yang tergila-gila sama aku, walaupun mereka itu tahu kalau aku nggak mungkin mau sama mereka, ya kan? Gimana? Udah nanya aja, anak muda Oke. nanya aja. Pertanyaanku gini nih. Gantilah kacamata biar keren sedikit. Gimana? Tuhan kalian ini siapa sebenarnya, Uni? Oh, mempertanyakan Tuhan saya dia. Baik, Iya. saya menjawab dulu ya. Ini model Bunda Gembala, kamu diam dulu ya, jawab. Ya, diam. Tutup mic. Jawabnya singkat-singkat aja, Uni. Soalnya mau kerja nih, biar saya tahu juga. Udah diajarin ngatur pula, bukan donatur ngatur. Minimal Iya. transfer dulu uang buat makan selama sebulan, baru ngatur-ngatur. Setidaknya saya paham lah siapanya Tuhan Uni ini, makanya jam 2 mau kerja sebentar lagi. Pertanyaanmu tuh kan gini, siapa Tuhannya umat Islam? Jelas Allah. Nah, kalau kamu siapa Tuhannya? Enggak, saya bertanya dulu sini. Jangan Saya bawa- jawab Allah. Hmm, Nah, kalau kamu Tuhannya siapa? jelas Tuhan Yesus. Nah, berarti yang di dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan. Saya di sini dulu bertanya. Tuh kan. Nggak usah. Kalau kami itu jawaban kami tidak menimbulkan pertanyaan lagi tentang pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu Uni? Allah. Selesai. Tidak Ya, ada udah. lagi pertentangan. Kalau Iya. kalian siapa Tuhannya? Yesus. Perjanjian lama Yesus bukan. Oh, jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Jadi marilah kita Allah kan. itu kalian. Ya, Oh jelas Allah. Ya, udah. Nabi Muhammad ini sebagai nabi kan? Nabi dan Allah. Rasul. Betul. Sebagai utusan Allah. Hmm. Ada pertanyaan, Allah kalian pernah menampakkan diri enggak? Pernah nampak tidak? Baik. Allah Kenapa- Subhanahu wa kenapa kalian jangan kenapa enggak, dulu. enggak. Satu tadi pertanyaan Iya, saya jawab iya. dulu. Iya, ini Baik. lanjutannya. Ini kenapa dia jadi oten teman-teman? Karena Iya, ini ini kelakuannya. lanjutannya nih, dengar. Kenapa lagi, kalian nekat menyembah yang tidak terlihat, sedangkan Oke. utusannya saja Nabi Muhammad Rasul gak pernah melihat sosok Allah. Entah lebih baik kalian contohnya, entah kalau
nggak ada dalam Al-Quran, atau ada nanti ya, siapa tahu juga, setahuku nggak ada dalam Al-Quran atau hadis Allah itu menampakkan diri kepada siapapun. Kayak berbicara gitu, berbicara ngeri ya, berbicara terus Nabi Muhammad menyampaikan kepada para umatnya. Oke, dijawab nih. Oke, saya jawab ya. Tunggu, akun aku kena ban. Bentar. Satu, naik lagi aku. Ini band kedua kali, nanti kita rungkat teman-teman ya, supaya akun kita aman damai ya. Oke. Sabar kamu ya, saya nggak dengar suara kalian, suara kamu. Diam dulu. Mana nih Uniripa? Nah, jadi begini ya. Oh, sorry, ada dua double. Pertanyaan kamu, kenapa kami nekat menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat? Betul ya? Nah, sebenarnya kami itu bukan nekat. Kami itu ngikutin ajaran Yesus juga. Soalnya ternyata kata Yesus, Berarti Tuhan itu... enggak. Jangan diganggu Bunda Gembala. Bunda Gembala lagi menjelaskan. Dalam Berarti kitab kalian 1 percaya Timotius, kepada jangan kitab juga? mengganggu. Oh iya, kami percaya sama Yesus, bukan kepada kitabmu. 1 Timotius Ini pasal 6 ini diam dulu. Alkitab. Aduh, saya nggak suka nih kalau lagi ngajar ini ganggu-ganggu nih. Kalian tuh udah nggak ngerti apa-apa, ngeyel lagi, makanya kalian tetap jadi Kristen. Lihat di sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Berarti memang menurut pengajaran Tuhan kamu yang bernama Yesus itu tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Keluaran, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Jadi kami ini, agama Samawi ini tidak sama dengan agama pagan yang Tuhannya terlihat, Tuhannya dipatungkan, Tuhannya dibikinkan gambarnya, fotonya. Nah, saya dan Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kamu Tuhannya Yesus, nggak apa-apa. Saya gini ya, saya ini orang Islam. Di Islam itu kami bersikap adil. Tidak masalah engkau menyembah kepada nabi kami, karena Tuhanmu itu Tuhannya adalah Tuhan kami. Aku sama Yesus tuh selevel. Kamu di bawahnya Yesus karena kamu menyembah Yesus. Nggak apa-apa, itu urusanmu. Nah, jadi kalau kamu panggil Yesus Bapa, kamu panggil aku Tante. Karena aku saudaraan sama Yesus. Tuhan kami bareng sama, nggak sama-sama nggak kelihatan. Sama-sama Allah Tuhan kami. Berarti Bahkan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Gitu. Jangan berarti kamu cuma bertanya aja, kamu ngerti apa-apa kok. Uni percaya Jangan banyak Alkitab berarti. Uni percaya Alkitab berarti. Saya nggak percaya kitab kamu. Itu Kitab bawa kamu bukan Alkitab tadi. Alkitab. Itu Itu tadi bukan bawa Bible. Alkitab. Itu Oke, perkataan Bible. Timotius. Gimana sih, Dek? Nggak jelas nih Berarti hari ini. enggak, berarti Uni percaya apa yang dikatakan di Alkitab, di Bible. Ya nggak semua lah. Kalau sama dengan Al-Quran saya Berarti percaya percaya. kan. Kitab Enggak, kalian berarti itu kan percaya udah kan? bercampur. Berarti percaya Apa kan? sih ini maksa deh, udah kalau orang ngomong tuh dengerin, jangan maksa. Ntar nih kaki aku kesemutan ntar. Kamu tuh kalau orang ngomong tuh jangan dipotong-potong dulu. Dengar ya, Dek. Uni ini kan orang Islam. Menurut orang Islam, kitab Ade itu bercampur antara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Kenapa bercampur? Karena banyak penulis kitab kalian itu Iya, bentar dulu kau dikasih tahu. Aduh, maksudku kesemutan. ini, Bentar, kamu kaki aku jawabnya kesemutan, apa tuh? bentar, diam kau. Kaki aku kesemutan dulu. Aku lagi nggak di kamarku. Bentar. Ya, lanjut dulu. Ya. Aduh. Aduh. Jatuh mama. Maksudku gini, Diam dulu ih. Si Anwar ini dikasih tahu diam dulu, ada tamu nih, anak Teos. Apa Kak? Kesemutan kaki aku, Kak. Belum kejawab loh, Uni. Jawablah Iya, satu-satu. kegencet kaki aku dari tadi. Diam dulu kau Anwar. Kan belum kejawab. Apa Kak? Iya, udah aku bilang nggak selera aku. Lu kesemutan kaki aku, Kak. Udah, kau diam dulu lah. Ini ada anak Teos lagi nih yang mau ku hadapin, mau ku injili. Ya anak Teos. Aduh, banyak banget orang-orang MPD zaman sekarang ya, Kak, ngaku-ngaku anak Tuhan padahal mereka anak manusia loh, Kak. Halo, anak Tuhan gelarnya. Duh, ngeri kali nih. Halo cewek, anak Teos.
Yang benar Kamu mah ber nama panggilannya. iya, emang setahu aku Yesus nggak punya istri apalagi punya anak. Aku tuh kalau dengar orang suka bohong itu kayak kami itu cuma boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau kalian tuh boleh dalam segala hal, ya ngaku-ngaku anak Yesus, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku. Itu memang begitu ya. Emang memang kalian tuh emang gemar begitu ya berbohong untuk segala hal gitu demi memuliakan nama Tuhan gitu. Coba jujur. Coba aku tanya sama kamu deh cewek. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan jujur atau perkataan bohong? Coba jujur. Tapi susah jujur nih. Coba, cewek cantik. Coba ngaku sayang. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan yang sebenar-benarnya atau perkataan yang tidak benar? Coba. Ya jelas lah, benar lah. Oh, berarti Yesus bapak kamu. Mama kamu dinikahin Yesus gitu? Atau gimana ceritanya? Sebenarnya nggak harus jadi suami mama aku, itu di atas. Itu bapak di atas bapak gue, anjir. Ih anjir Ege, Allah ngaku-ngaku anak Tuhan lu kayak orang NPD lu tahu Ege. Gua aja ya. Kalau ada anak orang ngaku-ngaku anak Jokowi, padahal dia bukan anak Jokowi, dilemparin pakai telur busuk Ege. Lu bukan siapa-siapa, lu ngakunya anak Yesus. Setahu gua, Yesus tuh nggak punya bini, ngaku-ngaku lu jadi anaknya. Nah, terus lu anak apaan? Ege? Terus Muhammad gimana? Nabi Muhammad kenapa? Gua nggak pernah ngaku-ngaku anaknya Nabi Muhammad. Gua nggak pernah. Gua mah pengikutnya Nabi Muhammad. Oke, Lu kenapa lari lu? Saya mau tanya. Lu yang berbodong di Boleh sini, nggak aku Enje. bertanya? Boleh nggak aku bertanya? Ya udah lu ngaku dulu. Lu barusan tuh berbodong atau beneran lu ngaku-ngaku anak orang, anak Yesus lu? Lu kalau Yesus Tuhan datang kalian berapa ditempeleng lu. Ngaku-ngaku anak Yesus lu, dia aja nggak punya bini, lu bilang dia. Lu tahu nggak? Kalau ada laki-laki yang nggak pernah menyetubuhi siapa-siapa, tiba-tiba ngaku dia, saya anak kamu. Kaget nggak orang tuanya itu? Dikira nyebarin spermanya di mana-mana. Lu jangan ngejelek-jelekin nama orang, lu ngaku-ngaku anak Yesus lu. Nek, maaf ya Nek. Iya, Boleh gua nggak tahu lu bertanya? bocil. Tapi suara lu kayak nenek-nenek tuh. Coba gua lihat lu cantik gak sih? Nggak gini. Kalau lu cantik, manggil gua nenek sih nggak apa-apa, gua ikhlas. Takut gua kan lu yang keriput. Coba buka cam dulu. Cantik lu seberapa sih? Lu cantik nanya, nggak? Nek. Mau Lu udah nanya. buka baju gitu? Gua tanya, lu udah buka baju gitu? Udah ada lu yang nembak lu? Udah Jangan- buka baju selebe gitu bahu? Jangan Parah lu ten. Percuma Bukan nyerang tertutup dari personal atas, gue. tapi kalau di bawah Lu. terbuka. Ala lu daripada kebuka kedua-duanya, atas kebuka, atas bawah buka. Apaan lu? Lagian lu ngapain lu ngurusin orang yang di bawah kebuka? Aneh lu, cewek aneh lu ngomongin masalah kebuka-buka. Lu aja tuh di atas aja kebuka, apalagi di bawah lu. Jangan-jangan lu nggak pakai celana dalam sekarang lu. Makanya, Gue jujur Nek, nih, makanya, gue Nek, izinin jangan lu marah. bertanya tentang agama, tapi lu di sini yang sopan. Pertama lu jujur dulu. Lu itu anak Tuhan, anak Yesus, anak apaan? Anak apa? Anak kandung, anak angkat, anak ngaku-ngaku, anak remdadah, atau anak tiri? Ayo ngaku lu. Ini bisa nggak? Lu jelek-jelekin Bisa nggak nama kita kecintaan lu. bertanya? Lu menghina Yesus lu, gua nggak suka. Gua nggak terima kalau ada orang yang gini ya. Kalau ada orang mengaku anak Yesus, kalau kelakuannya kayak Dajjal, itu menjelek-jelekkan nama Yesus. Lu baju lu aja lu buka-buka, lu pamer-pamer gitu. Lu ngaku lu anak Yesus. Gua nggak suka Berarti kalau ada kamu- orang ngejelek-jelekin nama Yesus. Karena gua di Berarti sini kamu mencintai menuhankan Yesus. dong. Sejak kapan gue suka, gue cinta sama dia, menuhankan? Aneh lu, emang kau menuhankan lakimu? Ini cewek nih agak lain ini. Aja Mbak Uni. Udah gini aja. Allah, diam. Allah ya. Allah nanya aja sama gue, biar gue yang ngasih lu ilmu. Dasar lu ngaku-ngaku anak Yesus, Yesus aja gak punya bini. Mau nanya Dasar lu. Uni. Gua kepret Boleh cantik lu nanti. Apa? Mau nanya. Ya udah lu nanya aja kali Ege. Rob kalian berapa sih? Rob apa? Ya Tuhan kalian berapa? Ya satulah Allah. Terus Muhammad dikemanakan? Ya Rasulullah lah PA. Lu PA dengkul lu di mana, cewek? Udah jelas kami syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lu emang kenapa sih Kristen-Kristen tuh cantik-cantik bego? Jangan marah-marah dong Uni. Enggak lucu juga. Enggak marah. Diam lu Anwar bini. Lu bela-bela, diam lu. Lu juga gak ngerti apa-apa kitab lu. Gini loh bro, kalau gaya keren masuk ke komal gua harus kuat mental. Gayanya pertama belagu banget, ya kan?
Kayak iya aja, tahu-tahu giliran ditanya, bertanya gua jawab malah bolak-balik lu. Udah sekarang gantian. Gua mau ngetes lu nih. Lu tuh udah paham betul nggak sama agama lu, cewek? Ya paham lah. Gua tanya nih serius. Oke. Kalau lu udah paham sama agama lu bisa mempertanyakan agama orang lain asal standar di agama lu terpenuhi. Nih gua nasihatin lu nih. Kecuali lu babak belur nanti di hadapan kami umat Islam. Kalau di agama lu sendiri, standar moralnya sudah tinggi, standar kredibilitas ketuhanannya udah tinggi, standar kitab sucinya, validasinya sudah tinggi, sudah tak terbantahkan lagi. Maka ketika lu mengkritisi agama orang lain, setidaknya lu mampu menjawab pertanyaan yang diajukan ke lu, pertanyaan yang sama. Sekarang gua tanya, Rob lu ada berapa? Hah? Kan lu tanya sama gua, Rob gua ada berapa? Gua jawab dong. Kalau yang Robul Alamin itu cuma satu, yaitu Allah. Sekarang gua tanya, Sama dong. Robul Alaminnya lu ada berapa? Sama. Berapa? 1, Siapa namanya? 2, 3, Jauh 4, dulu 5, pertanyaannya 6, tadi 7. Uni belum kejawab udah Aduh, bertanya. apa sih ini orang nih aneh nih. Udah turun lu, pasien akut lu Anwar. Gua lagi ketemu sama anak Teos perempuan nih. Tuhan lu berapa? 6 Tuhan lu. Apa? Berapa Tuhan lu? Rob lu berapa? Aduh, dek, gini ya, dek ya. Bukan Uni tuh mau merendahkan kamu sebagai perempuan. Tapi minimal, kalau punya motivasi baik ke komal-komal diskusi lintas agama, tunjukkan. Tunjukkan akhlakmu. Ya, gua tahu lu nggak diajarin akhlak mungkin di agama lu. Tapi minimal gini loh. Lu kan masuk ke room gua nih. Gua nggak kenal lu nggak kenal gua. Kita nggak ada urusan pribadi nih. Nggak ada lu pentingnya menunjukkan ketidaksukaan lu sama gua. Nanya aja bagus-bagus. Lu dihormati kok di sini. Bang Teku, Julius, kalau lu menghormati diri lu, kita hormati lu di sini kok. Tapi ketika kita ini bukan orang yang nggak tahu membedakan serigala mana domba lo, dek. Ketika lu di sini membawa ketidaksukaan, kebencian, babak belur lu di hadapan gue. Pendeta lu aja ngangkang jalannya pulang setelah diskusi sama gue. Makanya gue bilang, kalau kalian nonis nggak tahu apa-apa, mending nanya aja. Gue akan jadi ibu kalian, kakak kalian. Dengan cara bil hikmah gue diskusi buat kalian. Karena memang selama ini gue kuliah tuh buat kalian. Gue kalau kuliah tuh ya bayar mahal-mahal, pindah-pindah dari Klaten ke Umu Ternate. Tuh buat lu cewek. Biar lu paham agama gue, biar lu naik bertanya, gue jawab pakai kredibilitas yang gue udah milikin. Lu tanya aja tentang agama gue, terlepas lu percaya atau enggak nanti. Jangan kelihatan banget ketidaksukaan tuh, nggak usah gitu loh. Biasa aja, naik koma, halo kakak, boleh nggak saya bertanya? Kenapa temanya begini kak? Karena bagi saya Yesus adalah Allah. Diskusi kita pakai ilmu. Ngerti? Lu umur lu berapa sih, dek? Aku 28. Tuh masih muda banget. Harusnya cerminkan lah. Perempuan yang masih muda banyak belajar, banyak mendengarkan. Mana tahu lu nanti umur 40, 30 jadi guru. Nah udah, sekarang lu naik ke sini mau ngapain? Apa? Lu ke sini mau naik ngapain? Mau berdiskusi sama Mbak Uni. Oke. Bersyarat berdiskusi dengan Uni itu harus punya kredibilitas, minimal baca satu literasi, contoh Bible. Minimal kamu betul-betul pernah baca Bible. Saya nggak suruh kamu harus hafal, tapi setidaknya ketika kamu menjelaskan agamamu itu kamu sebutkan ayatnya. Bisa? Bisa. Oke. Ya udah, kamu bisa buka cam nggak? Karena kalau syarat diskusi sama saya itu yang kedua adalah bisa buka cam. Bisa buka cam. Lagi dia apa bentar, Uni bentar. Yaudah, silakan. Pakai Bentar ya. dulu pakaian yang sopan, sisiran dulu. Kalau perlu pakai gincu biar cantik. Buka cam. Habis itu kita diskusi. Yaudah, kamu tunggu dulu. Saya kasih kesempatan sekitar 3 menit lah. Dandan dulu. Ya. Siap. Gitu ya. Jadi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, kalau kalian masuk ke room-room diskusi lintas agama, hal yang perlu kalian persiapkan itu adalah kejujuran dulu. Jujurlah mengatakan tahu kalau memang tahu. Jujurlah mengatakan tidak tahu kalau tidak tahu, nggak apa-apa kok. Bukan sebuah kehinaan mengaku tidak tahu kok. Orang saya banyak nggak taunya loh. Saya ini banyak nggak taunya. Ya, bukan berarti ketika kita
mengaku tahu padahal kita nggak tahu itu hebat nggak? Itu justru kita nggak jujur. Kan kita di sini bawa agama. Mari kita jujur. Kalau masalah keras itu tuh hal yang biasa, ya. Seperti itu. Kenapa? Liatin mukanya aja kali, Dek. Toh foto kamu kan orang udah tahu juga. Lah gini deh, kamu akan dimuliakan di mana-mana kalau kamu itu jujur. Kalau kita bicara agama, kita nggak boleh tutup diri loh. Karena apa? Karena kita sedang membicarakan ajaran yang menurut perspektif kita itu benar. Kalau kita yakin dengan kebenaran agama yang kita bawa, kita tuh nggak perlu takut. Kenapa? Justru ketika kita tersakiti, terzolimi, ketika menyampaikan kebenaran, itu berarti kita betul-betul untuk Tuhan kita bicara, bukan untuk diri sendiri. Jadi nggak perlu takut kayak Edis. Edis itu kan karena butuh kolekte, makanya dia kabur ke luar negeri biar bisa menghujat agama Islam. Nah kamu di sini kan, saya hargailah nama kamu nih anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa lah, walaupun nggak jelas anak apa, anak tiri, anak angkat, anak kandung, saya nggak tahu. Tetapi minimal kalau diskusi tentang agama itu jujur. Nomor satu tuh jujur. Jujur. Kedua, persiapkan mental. Agak sulit memang jujur tuh ya.